Ngobrol asik, isi menarik, mantiga makin epic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sekarang lagi mungkin lagi nonton di rumah maupun di mana saja. Nah, kita sekarang sudah berada di episode kedua nih. Sebelumnya di episode satu kita sudah membahas tentang Kang Reja dan Teh Suci nih. Nah, sekarang kami mengundang orang-orang spesial nih di Mantiga Sukabumi. Boleh kali siapa penontonnya, Kang? Halo penonton semua yang ada di rumah yang cantik-cantik yang ganteng. Oh, saja nih Kang Amli nih. Nah, Kang Hamli ini adalah Purna Ketua OSIS periode 2023-2024 loh. Orang yang paling inspiratif dan sangat memotivasikan sekali. Wah, terima Dan kasih. ada juga ya Teh Nisrina nih sebagai Sekretaris OSIS periode 2023-2024. Mari kita lanjut ya Kang ke pembahasan selanjutnya. Nah, aku mau nanya nih Kang, Oke. awal mula motivasinya menjadi pemimpin gitu di organisasi itu awalnya gara-gara apa sih Kang kalau boleh tahu? Oke, jadi awal mula aku termotivasi sebagai seorang pemimpin, mungkin sebagai ketua OSIS ya di Iya. Mantiga Sukabumi. Sebenarnya pertama itu belum ada rencana, belum ada Belum ada niatan, ya belum ada niatan malah, belum terbentuk niatnya untuk jadi belum ada. ketua OSIS. Cuman banyak ada beberapa teman aku, sahabat-sahabat aku, orang-orang terdekat, bahkan guru pun mendorong katanya, coba Omni kamu diajukan jadi ketua OSIS, daftar kamu di pemilihan ketua OSIS. Siapa tahu cocok sama passion kamu katanya. Terus aku karena banyak yang nyaran, jadi kayak aku tuh wah kayaknya boleh juga nih kalau aku coba kan misalnya sih baru Nah, mencoba. salahnya untuk Ya, mencoba gitu ya. alasannya baru terus aku belajar sedikit-sedikit tentang kepemimpinan, cara memimpin. Habis itu aku memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS. Dan siapa sangka Dan siapa sangka, malah kayak kepilih. Jadinya terpilih. nomor berapa sih Kang kalau boleh tahu? Aku nomor satu. Nomor Salah satu. 01 Waktu itu. periode Jokowi. Nah, mulai terbentuknya niat jadi ketua OSIS itu setelah tahap kedua pemilihan. Karena Tahap waktu kedua itu pemilihan. kalau nggak salah tuh ada 3 tahap. Iya 3 tahap. Pertama tuh tahap wawancara. Jadi paslonnya itu dulu ada 3. Ada tiga tuh. Langsung ada 3 paslon. Ada tiga pasti. Ya, jadi di tahap pertama itu ada 3 paslon yang mendaftar. Nah, kebetulan aku dapat nomor urut 1. Nomor urut satu. Nomor urut 1. Nah, dari 3 paslon itu diseleksi lagi dan gugur. Jadi Buat dipecah, digugurkan tuh satu paslon. Jadi yang naik ke kancah pemilihan itu cuma 2 paslon. oh jadi Nah, yang dari situ mulai terbentuk nih yang kayak, ini kayaknya aku harus serius nih, udah tingkatnya udah lebih tinggi lagi nih, aku harus mulai serius, mulai belajar lagi. Seperti itu. jadi angka satu itu angka kebanggaan Kang Hamli. Oh, Karena kan. Nah, ngomongin tentang perjalanan nih. Apa sih tantangan terberat Kang Hamli dan juga teknis Lina nih semasa menjabat menjadi OSIS ya Liga Sukabumi ini? Mungkin dari Kang Hamli dulu boleh? oke, terima kasih atas kesempatannya. Tantangan terberat ya bagi saya itu sebenarnya lebih ke diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Iya, tantangan terberat adalah diri saya sendiri. Saya tuh mungkin waktu pertama kali menjabat karena belum terbentuk jiwa kepemimpinan, aku sering banget bangun. Jadi aku harus bisa kontrol mood, kayak harus bisa nahan emosi, harus bisa ngertiin orang, berbanyak sabar. Itu aku yang paling berat sebenarnya. Kayak ini gimana sih cara sabar ke orang, gimana sih cara menghadapi orang banyak. Nah, justru dari OSIS ini, dari kepengurusan OSIS, aku tuh banyak belajar untuk mengontrol diri terlebih dahulu. Oh, jadi lebih duluin mengontrol Ya, diri. jadi diri kita, karena aku tuh dulu pernah dapat motivasi Wah, dari atasan aku. motivasi apa tuh, Nah, Kang? motivasinya tuh kurang lebih kayak gini, dia tuh bilang ke aku, "Hamri, kalau kamu mau jadi seorang pemimpin, kamu tuh harus bisa kontrol diri kamu, baru kamu bisa kontrol orang lain." Katanya, gimana mungkin pemimpinnya aja nggak bisa kontrol dirinya sendiri.
apalagi untuk orang lain katanya Nah, kayak gitu. Terus aku dari situ kayak juga ya aku coba mengelola emosi aku, belajar cara mengatur diri, mood-moodnya itu wah yang naik turun aku harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak sabar, dan alhamdulillah banyak pelajaran yang aku dapat sih dari kepengurusan. Ya, wah, keren sekali ya untuk melawan tantangannya Kang Hamli, mengontrolkan diri. Kalau Teknis Rina nih sebagai sekretaris OSIS, apa saja nih tantangan terberatnya? Duh, sebenarnya kalau di tantangan ya, itu sebenarnya banyak banget. Banyak Mulai dari kayak diri sendiri, terus lagi laptop, banget. kadang suka nge-lag ya, printer, aduh itu pokoknya hectic banget. Cuman kan sekretaris itu kerjanya itu sebelum event ya, jadi semuanya dibantu juga sama sekretaris umum. Jadi ya nggak terlalu berat sih ya tantangannya kalau dibantu juga. Jadi yang mana nih berat atau gak terlalu berat? Revisi ya, soalnya kok aduh males banget harus buka laptop lagi nih, revisi lagi ya, apalagi sama ketua, "Ayo cepetan revisi, jangan kasih. cepetan harus tanda tangan sekarang." Gitu. Wah, Mas, tantangannya wah sangat sekali ya, sangat inspirasi banget untuk sekretaris OSIS nih. Tuh. Ini saya mau nanya nih gaya kepemimpinan Kang Hamli ini yang diterapin OSIS periode sebelumnya seperti apa sih Kang kalau boleh tahu? Gaya kepemimpinan saya. Oke, jadi buat gaya kepemimpinan saya itu waktu di kampanye, kampanye pemilihan sebelum pencoblosan itu ada kampanye. Nah, aku tuh tanya sama pemilih, katanya, ketika kamu nanti ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, gaya kepemimpinan apa sih yang akan kamu gunakan, gitu, yang akan kamu terapkan? Itu aku tuh antara demokrasi atau otoriter katanya. Oke. So aku milih kayak aku tuh wah kayaknya demokrasi deh soalnya aku sering ngelibatin banyak orang, sering minta masukan kepada teman-teman sebaya, adik kelas juga ketika event. Tapi pada kenyataannya ternyata aku nggak sedemokrasi itu. Wah, Jadi nggak terlalu demokrasi banget gitu. Jadi aku kalau dilihat-lihat lagi belajar sekarang itu aku mungkin nerapin walk around leadership. wah, Jadi, apa itu? Mau kurang? kepemimpinan yang seorang pemimpinnya itu ikut terjun ke bawah, ikut Oh, terjun ke lapangan. ikut ke lapangan. Ya ikut jam, ya ikut kerja ke lapangan. Dari situ aku belajar kayak, wah ternyata dulu waktu aku bilang, aku nih orangnya sangat demokratis banget, oh ternyata nggak sedemokratis itu. Aku malah lebih ke orang-orang leadership. Jadi, kayak kepemimpinan yang ikut terjun ke lapangan, ikut ngatur malah waktu itu. Seperti itu sih, Kang. Oke, itu. Gaya kepemimpinan Kang Hamli sangat spesial banget ya guys ya. Saya mau nanya tentang feedback nih. Feedback apa saja sih yang udah organisasi berikan nih buat Kang Hamli dan juga tenis? Boleh dari tenis dulu kalau boleh. Buat diri sendiri ya, apa ya, soalnya bingung. Mungkin ada ilmu-ilmu apa gitu sekretaris? Oh, ilmu ya, soalnya aku tuh dulu pernah ikut les ya, waktu SMP. Jadi, eee, jadi sekarang tuh kayak kebawa aja gitu. Jadi sekarang gitu, jadi sekretaris, jadi waktu, kelas 10 jadi bendahara umum, pokoknya pengalamannya banyak banget ya, Banyak banget. banyak banget. Apalagi, evaluasi buat diri sendiri lagi apalagi buat evaluasi diri sendiri ya, itu aja. Wah, keren banget ya. Feedback yang sudah diberikan organisasi ke teknis Rina ini. Kalau Kang Hamli, Feedback yang organisasi berikan kepada saya itu yang pertama, mental. Mmm, mental. Mental aku apa ya, aduk di situ di organisasi itu, diajarin Ya, gimana ngelawan ego sendiri ya. ego sendiri, apalagi lawan ego sendiri, menghadapi konfliknya. Jadi, intinya mengontrol emosi apalagi ya, itu aku banyak dapat feedback-nya dari situ dan aku juga, sadar bahwa yang tadi, yang gaya kepemimpinan itu ternyata aku tuh nggak sedemokratis yang itu, katanya kamu tuh harus, aku tuh demokratis banget waktu kampanye, ternyata aku lebih ke walk around leadership. Nah, walk around leadership itu kayak Deddy Mulyadi. Kang Deddy. Iya, Kang Deddy, oh, yang sekarang menjabat jadi iya, jadi gubernur. gubernur Jabar. Bapak kita.
Bapak kita. Cinta Kang Deddy Meta itu sama tuh, cuman kalau Kang Deddy mungkin sudah profesional banget ya, aku masih dalam belajar, jadi tidak sesempurna apa yang Kang Deddy terapkan. Feedback-nya banyak sih organisasi berikan buat aku, terutama relasi apalagi, itu banyak dapat teman dari sekolah luar juga, dari SMA, SMA di sekitar jam Pakuan ini, kayak gitu. Wah, banyak sekali ya feedback yang telah organisasi berikan nih untuk Akang Teteh juga gitu. Nah, untuk menutup perbincangan yang sangat menarik ini, mungkin ada kali harapan untuk organisasi kita yang sekarang dan untuk ke depannya. Oke, dari siapa dulu nih? Hmm, Kang Hamdi deh, boleh? Oke, buat dari aku juga Oke. ya. Buat harapan organisasi ini ke depannya, sebenarnya ketika aku lengser dari jabatanku sebagai ketua OSIS, aku lihat eh, pengurus OSIS sekarang berkembang. Wah, Keren salut banget banget, ya. keren banget. Si ini pengurus OSIS sekarang. Salah satu yang aku banggain itu program ini. Program Yes. podcast. Sip. Waduh. Bangga banget sama pengurus OSIS kayak dulu belum bisa nih ngadain podcast. Ternyata para pengurus sekarang tuh udah lebih hebat dari aku. Keren-keren semua. Keren. Sangat disiplin, sangat punya jiwa tanggung jawab yang besar terhadap organisasi. Itu sih. Harapan aku ke depannya, semoga SIS 3 Sukabumi ini terus berkembang, jadi lebih baik lagi. Tahankan apa yang baik pada saat periode saya, dan tolong maafkan, tolong tinggalkan yang buruk pada periode saya. Seperti itu kalau aku. Itu. Wah, banyak sekali ya harapan untuk ini organisasi ini kepada Kang Hamdi juga. Boleh ke tenis ini harapannya untuk organisasi sekarang dan untuk ke depannya? Oke, untuk OSIS periode ini semoga selalu bertanggung jawab, Selalu bertanggung jawab. apalagi buat Tide ya. Aduh, ada yang disebut tuh. Temen aku banget ya. Kita tuh yang mana? Kita tuh yang mana? Tidak mau tampil gak? Kita tuh yang mana sih? Tidak mau tampil gak? Dia tuh udah kayak adik aku sendiri. Iya. Halo Presiden, kenal aku nggak? Sakti, Pak. Gimana sih? Lupain guys. Jadi, Bang dan Oh, Abang. Aduh. ya ampun. enggak, Pak. Pokoknya semangat terus ya buat Tide. Untuk semuanya juga ya buat Kak Reja. Buat teman-teman semua semangat terus emban amanah tanggung jawab Iya. besar ini. Iya. Karena saya yakin di tangan kalian organisasi ini akan berkembang pesat dan lebih maju. Amin. Wah, terima kasih ya untuk Kang Hamli dan juga Tenis Rina Iya. yang sudah berbagi waktunya dan juga membagikan pengalaman-pengalamannya nih bersama kita podcast ini. Oke, kita tutup saja untuk podcast kali ini. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan juga cek komen. Dan mungkin ada narasumber nih yang menarik buat kita lanjut nih di episode-episode selanjutnya. Boleh kali-kali komen. Oke, mungkin dicukupkan saja dari saya. Saya selaku host Hera Pidi Putra, pamit undur diri. Dan juga Kang Hamli dan juga Tenis Rina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.